Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris tentang phonetic symbols, di mana hal ini berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada saya sendiri pribadi atas nama Sahrawi oleh dosen pengampu Bapak Sulhan MPD, menugaskan agar mempresentasikan atau bagaimana cara mengajarkan phonetic symbols. Terkait dengan pengertian phonetic symbols atau simbol fonetik adalah simbol yang digunakan untuk menjelaskan gimana suatu bunyi itu terbentuk. Kemudian poin-poin penting yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yaitu produksi bunyi ujaran. Kemudian yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu cara fisik bunyi ujaran. Dan yang ketiga adalah fonetik pendengaran, yakni cara orang memandang bunyi ujaran. Baik, langsung saja kita masuk pada phonetic symbols, dimulai dari konsonan. Seperti contoh misalnya P. Di dalam bahasa Indonesianya itu P, tapi juga di dalam bahasa Inggrisnya juga penulisannya P, juga cara bacanya juga P, seperti misalnya pen. Di dalam bahasa Inggrisnya juga pen. Di mana perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Yaitu di expert-nya. Perbedaannya adalah di expert. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya P, pengucapannya adalah seperti misalnya pen ya. Maka di dalam bahasa Inggrisnya adalah bedanya di expert. Pengucapannya seperti ini, seperti misalnya pen. Jadi ada expertnya. Pen, bukan pen. Kalau pen bahasa Indonesia. Kemudian seperti misalnya huruf B, BAD, itu di dalam simbolnya itu setelah B ada huruf A dan E bersambung, kemudian biasa ada huruf D-nya. Bagaimana cara pengucapannya kalau di dalam bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesianya BAD, dalam bahasa Inggrisnya adalah bed. Kita ulang lagi, bed. Kemudian seperti misalnya huruf selanjutnya yaitu T. Di mana bahasa Indonesianya huruf T kita contohkan dalam kalimat atau dalam kata T E A. T I A kalau dibaca dalam bahasa Inggrisnya adalah T. Ada titik 2 setelah I, itu menandakan bahwa harus dipanjangkan T-nya. Ulang lagi, T artinya adalah teh. Kemudian selanjutnya huruf D, D. Bacaan dalam bahasa Indonesianya DID. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Inggris DID. Bagaimana bacaannya dalam bahasa Inggrisnya? Yaitu did. Artinya melakukan, telah melakukan. Jadi ini adalah kalimat lampau. Kemudian contoh berikutnya yaitu seperti misalnya K.
huruf K. Kita lihat di dalam contohnya di sini adalah C-A-T. Pengucapannya adalah cat, 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 yang artinya adalah kucing. Selanjutnya yaitu contohnya G, G. Di sini dicontohkan got, got, got. Jadi O itu dibaca A, got. Kemudian selanjutnya yaitu seperti misalnya contoh F dengan dibaca fall, 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 yang artinya adalah jatuh. Kita tahu di sini huruf A, tetapi dibaca O. Jadi huruf A itu dibaca 4 macam. Kadang-kadang huruf A itu dibaca E, kadang-kadang huruf A itu dibaca E, kadang-kadang huruf A itu dibaca dengan sama. Contoh seperti misalnya huruf A dibaca sama, contohnya misalnya seperti kelas, kelas. Tidak boleh dibaca class, tidak boleh juga dibaca class, jadi harus dibaca kelas. Contoh yang kedua seperti misalnya gelas, tidak boleh dibaca glass, harus dibaca glass, glass, glasses. Kemudian contoh misalnya huruf A dibaca O, seperti misalnya wall. Dalam tulisannya memang W A L L, tapi bacaannya adalah wall, 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 yang artinya adalah tembok. Huruf A juga dibaca E, seperti misalnya contoh a table, a chair, a door, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan tugas ini, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.